Belum pernah mendengar itu di dunia gitu ya. Belum pernah saya. Assalamualaikum Pak bilang gitu ya. Yang mengganggu teman kamu itu adalah bapak saya. Tengah antara teman aku dan aku itu ada orang ikut tidur. ikut tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya kameramen dari Kreator Ngablu. Kali ini saya sendiri ya, karena Kang Boy lagi ada kegiatan yang memang tidak bisa dipending kegiatannya. Jadi kegiatannya lumayan penting. Nah, sekarang saya ditemani oleh teman saya ya, teman kerja ya, teman kerja saya. Dan kali ini masih di ranah cerita mistis atau cerita misteri gitu ya. Sedikit Ibu sebelum perkenalan nanti ya, biasa kan kami selalu panggilnya Ibu ya, gitu ya di kerjaan ya. Sedikit Bu, sepenggal cerita yang akan dipaparkan nanti di video ini Bu. Cerita waktu saya kuliah ya di salah satu universitas di Jakarta gitu ya. Ini mungkin kejadiannya di tempat kos gitu ya. Oh iya. Di tempat kos yang pertama saya masuk ke tempat itu pun ya aulanya itu beda gitu. Oh iya. Beda ternyata. Setelah saya tinggal di sana gitu, ya memang banyak kejadian-kejadian mistis yang saya alami. Oke. Jadi penasaran kan? Jadi kita dengarkan secara full gitu ya, cerita yang akan dipaparkan oleh Ibu gitu ya. Dan sebelum itu Bu perkenalkan dulu Bu, namanya siapa Bu, supaya teman-teman yang menonton bisa tahu dan paham. Nanti kalau ada sosmed, IG, Facebook, bisa nanti saya selipkan ke video Bu. Oke. Tinggal dipaparkan aja lah. Oke. Perkenalkan, nama saya Hetty Nuridayani. Saya temannya Pak Dani ya, mengajar di salah satu sekolah SMK di Kota Banjar. Facebook saya, Facebooknya di. Ya boleh. Hetty Nurida Supikal. Ya. Nama Facebooknya itu ya. Ya. Terus kalau IG-nya Nuridayani. Oh, iya. Ya nanti kalau ada yang mau follow, nanti saya samakan di video ya. Nah, kalau emang teman-teman yang udah kenal mungkin oh iya gitu Bu Hetty. Kalau teman-teman seangkatannya oh Hetty ada di video gitu. Oke, jangan panjang lebar Bu. Mungkin udah penasaran teman-teman juga tentang cerita yang akan Ibu paparkan. Ya silakan. Oke. Ini dari pertama kali ya saya lulus SMA. Kemudian saya ikut tes ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Yaitu di UPI PGSD. Sebenarnya saya keterima gitu. Cuman nggak tahu kenapa kayak hati itu tuh kayak ada yang belokan gitu ya. Oh iya. Udahlah jangan kesana gitu. Udahlah jangan kesana. Udah saya ikut teman, dibujuk teman, ikut dengan dia daftar ke salah satu universitas di Yogyakarta. Yeah. Nah, saya dengan tidak sepenuh hati gitu ikut dia lah, karena dia itu sahabat saya juga ya. Jadi ya mindset saya dulu belum terbuka ya tentang bagaimana sih untuk mengejar masa depan gitu kan. Harusnya jangan ikut-ikutan teman ya. Untuk mengejar masa depan kita harus punya planning sendiri gitu.
bersama-sama gitu ya. Makanya saya ikut beliau daftar ke salah satu universitas, diterimalah di sana. Kemudian saya dengan kakak saya yang kuliah di sana di universitas yang ada di Yogyakarta gitu ya, mencari kos-kosan. Jarak kos-kosan saya dengan kampus saya itu lumayan jauh banget. Mungkin kalau dari kos-kosan saya ke kampus itu harus naik bis metro mini ya. Kalau jalan juga bisa, cuman jauh gitu. Oh iya. Nah, dapatlah kos-kosan tersebut. Kemudian saya ngekos di sana gitu. Nah, pertama saya ngekos juga auranya udah beda gitu, tempat tersebut tuh kok kayak serem banget gitu, serem. Terus kosannya juga agak-agak beda sih, nggak ada ibu kosnya, Pak, nggak ada ibu kosnya gitu. Nah, akhirnya ditemani ayah saya belanja kayak perlengkapan kos. Akhirnya ayah saya pulang, saya antar ke stasiun. Di sana ada perasaan sedih ya, mengganjal ya. Ditinggalkan orang tua yang saya biasanya anak mami gitu. Anak mami yang nggak pernah lepas dari pantauan orang tua. Seperti itu sekarang harus ditinggal oleh orang tua, rasanya sedih banget gitu. Mungkin ada beban psikis juga. Ya mungkin ya ada beban psikis juga gitu ya. Nah, akhirnya malam pertama saya menginap di kosan itu. Aduh, udah beda banget kok gini gitu ya, ada perasaan takut ya, takut yang menyelimuti diri saya gitu. Hari pertama, hari kedua, hari mungkin ada semingguan udah kerasa ada yang ngikutin gitu, ngikutin saya gitu ya. Kenapa sih saya seperti ini? Baru 1 minggu aja saya menempati kosan tersebut, saya udah nggak betah. Karena saya merasa ada yang ngikutin saya gitu. Makanya saya ikut sama teman saya yang orang mana sih, Banyuwangi kalau nggak salah ya. Itu saya ikut nginep lah gitu. Ya lama-lama teman saya juga jadi istilahnya risih. Orang saya udah bayar kosan dia, risih. Akhirnya saya harus nginep di mana lagi nih. Dalam 1 minggu aja itu tempat kos saya udah nggak kerasa ditempatin gitu ya. Akhirnya saya sering nginep di tempat kos teman-teman saya gitu, yang ridho gitu ya, kasih tumpangan untuk saya gitu. Akhirnya teman SMA saya ya, sahabat saya itu pindah ke kosan saya, jadi berdua. Kita satu kamar berdua gitu. Ya, maaf saya potong Bu. Jadi di tempat kosan yang ibu tempati gitu ya, punya perasaan seperti itu enggak dari tambahan dari si ibu mungkin ya, yang tadinya anak mami lah dibilangnya ya, anak mami gitu ya. Jadi karena belum terbiasa mungkin karena belum terbiasa dengan kondisi mandiri sendiri gitu ya, hidup sendiri gitu ya. Mungkin dari sana juga ada mungkin ya Bu ya. Jadi istilahnya mungkin kalau bahasa itunya parno sendiri ya. Iya. Nah, setelah itu saya merasa ada teman gitu ya. Ada teman, wah, di sahabat saya itu mau kos dengan saya sekamar. Wah, pikiran saya udah saya banyak ada teman lah gitu. Iya, enak. Nah, sebenarnya Pak ya, sebelum ada teman saya kos dengan saya juga, saya udah dapat kejadian-kejadian aneh. Misalkan gini, kayak di bawah lantai itu kayak rame banget. Wah, jerit-jerit, terus kayak ada orang yang pesta gitu ya. Nah, itu perasaan itu saya pendam dulu. Nah, ketika teman saya kos dengan saya berdua di kamar, kos saya, kemudian saya menceritakan ke teman saya. Teman saya kan agak kurang percaya dengan hal yang seperti itu. Kamu jangan kaget ya kalau malam-malam ketika kita tidur itu suka dibangunkan dengan suara bising di bawah lantai. Jadi enggak Bu, kosan ibu satu lantai apa 2 lantai? Enggak, satu lantai kayak asrama gitu. Jadi yang satu
jadi di tengah-tengah ada lapang gitu. Oh iya. Jadi masih nggak jadi posisi ibu bukan di lantai 2 bukan? Di bawah. Oh jadi di bawah ubinnya kedengeran suara-suara itu. Suara gitu. Kata teman saya gini, nggak mungkin, apaan sih itu mah, kita ini kan aja dengan hubungkan aja dengan keilmuan fisika atau kayak gimana gitu. Oh gitu, ya udahlah kata saya. Pas suatu hari ya teman saya hari kedua kalau nggak salah ya, kos dengan saya, tidur di kosan saya, dia dengar suara apa gitu ya, suara apa? Ternyata apa yang kamu bilang itu benar ya gitu. Itu ya buat percaya dia. Kita dibangunkan dengan kejadian yang bising di bawah lantai kata saya. Ya udah, dia percaya ya. Ya udah, jangan bilang ibu saya ya kalau saya percaya hal mistis seperti ini, karena mungkin dari segi agama dia nggak percaya ya. Keluarga dia nggak percaya hal seperti itu. Nah suatu saat bulan puasa kan, bulan puasa, ada teman saya, teman kelas, teman kampus gitu, laki-laki datang ke kosan, main ke kosan saya. Dia mungkin agak bisa melihat yang seperti itu atau nggak tahu ya, punya indigo kalau punya bahasa sekarang indigo ya. Sebelum buka puasa dia kan mau pulang, bilang gini ke saya, teh, sebenarnya teteh, tapi dia orang apa sih, orang Jambi ya. Orang Jambi. Kalau ke saya bilangnya teteh gitu. Teh, nanti ya kalau ada yang bilang assalamualaikum 1 kali jangan dijawab, 2 kali juga jangan dijawab. Nah baru kalau 3 kali baru teteh jawab waalaikumsalam gitu ya. Oh iya bang, kata aku kayak gitu. Nah teman sahabat saya gitu ya, itu dia sedang menunggu pacarnya dari pagi. Kan janjinya mau ngejemput kan. Udah kemana ya si abang gitu ya, nggak ngejemput terus sampai maghrib belum datang juga kan. Habis itu teman saya yang cowok itu, yang orang Jambi itu pulang kan, itu gerbang kosan saya itu ada 2 loh Pak. Gerbang dalam dan gerbang luar yang digembok sebenarnya gitu. Oh gitu. Cuma teman saya yang orang Jambi itu pulang, mungkin lagi di jalan ya. Nah, saya tiduran kan, sama teman saya tiduran gitu. Nah di atas ini ya saya namanya itu, badan saya itu ada semacam kaca nako gitu ya, kaca nako. Oh iya, jadi yang posisinya gini katanya. Yang bisa dibuka gitu. Itu demi Allah saya belum pernah mendengar ya suara laki-laki sehalus tapi agem. Ya. Berarti wasih. Agem lagi. Assalamualaikum ya. Bilang assalamualaikum tapi halus. Saya belum pernah mendengar itu di dunia gitu ya. Belum pernah saya. Assalamualaikum Pak, bilang gitu ya. Aku diam ya gini sambil selimutan kan sama sahabat saya ya. 1 kali nggak dijawab. Nah teman saya saking girangnya mungkin dikiranya itu pacarnya yang dia tunggu-tunggu dari pagi gitu kan. Pas assalamualaikum. Yang kedua kalinya itu. Langsung ini kan namanya bangun. Kadewa bilang kayak gitu. Kadewa. Pas dibuka itu sepi hening. Di kosan saya itu nggak ada siapa-siapa, apalagi laki-laki kan. Oh iya. Nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa. Ya nggak ada. Kata teman aku kan tadi nggak boleh dijawab kalau belum 3 kali salam itu jangan dijawab. Coba sekali lagi cari, kan di pinggir kamar aku tuh ada lorong. Lorong gelap banget ya, gelap banget lorong itu. Pas ke sana, wah bener ini nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa katanya. Ya udah ditutupin pintunya, dikunci sampai kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim, emang nggak ada laki-laki yang datang ke kosan kita gitu ya maksudnya. Terus saya WA lagi, teman sekamar pinggir kamar kan dia agamanya agak ini ya, agak kuat gitu ya, menenangkan kita lah ya. Terus Tias kata aku kan, tolong kamu ke kamar aku ya, sekarang ada kejadian yang
yang nggak masuk akal gitu. Nggak nyampe si SMS-nya tuh, kan dulu SMS yang nggak ada WA, nggak ada ABB gitu. Nggak nyampe gitu ya. Nah, aku WA lagi, aku SMS lagi teman aku yang orang Jambi itu ya, yang udah di jalan gitu. Bang, kamu balik lagi sini dong. Kita lagi ketakutan nih, ada kejadian aneh gitu. Nyampe si abang balik lagi lah gitu. Ada apa teh? Nah sebelum temen aku datang, aku kan dulu tolong aku kayak gitu ya. Mbak sini ke mbak kos yang lain. Mau nelfon kan dulu gitu. Enggak, aku ada kejadian tadi ada ini nggak, cowok nggak datang ke kosan kita lah. Nggak ada lah katanya gitu. Kayak gitu aja, kita mah udah diteror dari dulu katanya gitu. Jadi udah kebiasaan. Tahu nggak, mobilnya Mbak Herda itu yang putih yang di depan kamarnya itu goyang-goyang sedih sampai kita nonton gitu ya. Udah terbiasa mungkin ya. Kayak gitu aja katanya begitu Mbak kosan. Nah aku kan belum pernah gitu ya, belum terbiasa baru ya. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, udah masuk ke kamar gitu. Temen aku datang yang dari Jambi, yang orang Jambi itu. Nah aku kan bilang kalau salam itu 1 kali 2 kali nggak usah dijawab. Nah ketiga kalinya baru itu manusia katanya bilang kayak gitu. Jadi baru ngejelasin, si abang itu baru ngejelasin kalau yang salam yang ketiga itu baru manusia gitu. 1, 2 itu bukan gitu ya. Kan tadi kan dijelasin ya. Itu baru cerita pertama loh. Masih banyak cerita yang lainnya gitu. Jadi baru mungkin permulaan mungkin perkenalan ya. Tapi ada sih yang lebih serem lagi. Aku kayak semacam depresi ringan lah ya. Pada saat itu diteror, bayang orang kayak aku itu diteror terus sama hal yang seperti itu. Itu kayak apa? Anjir itu dohir ya? Dohir. Kayak dohir gitu ya. Aku udah kejadian pertama itu. Yang keduanya aku nggak sanggup. Aku pengen pulang aja ke Banjar. Aku nggak mau menerusin kuliah di sini, kata saya gitu. Ya silakan aja kamu pulang ke sana. Suatu hari aku pulang ke Banjar, ke nah aku udah nggak mau balik lagi ke sana, ke Jogja. Lebih baik saya nggak kuliah sama sekali. Harus diteror terus sama hal seperti itu. Apa salah saya gitu ya? Ada apa sih di diri saya kok ke orang lain enggak gitu? Ada apa gitu? Nah pada saat saya pulang ke Banjar ya Pak ya, temen aku yang di kamar sendiri kan, dia tidur dari jam 11 sampai 11 malam. Temen yang sekosan? Sekosan. Oh jadi ikut pulang? Enggak ikut pulang. Saya pulang ke Banjar, dia tetap tinggal di kosan. Kosan itu? Dia tidur dari jam 11 malam. Mimpi. Dibilang mimpi, katanya merasa nggak mimpi gitu. Mimpinya sebentar tapi pas bangun udah jam 2 gitu. Jam 11, 12, 1, 2, 3 jam. 3 jam ya? Cuman gini aja mimpinya. Dia didatangi sama perempuan. Dia juga kayak pakai dress putih. Pakai dress putih. Cantik sih, cantik. Cuman mukanya pucat. Ya. Hei, siapa kamu? Katanya gitu, kata temen aku. Aku penghuni kamar ini. Oh kamu yang suka ganggu teman saya, katanya gitu. Sebenarnya bukan aku yang mengganggu teman kamu gitu ya. Karena aku senang kalian ada di sini. Yang mengganggu teman kamu itu adalah kakak saya, katanya gitu. Mana kakak kamu? Aku pengen lihat teman aku gitu. Pas dilihatin Pak, bukannya ini rambut dia pakai dress ya, dress apa kayak baju gaun gitu ya, gaun putih. Ini kayak sapu hijau. Gitu. Di rambutnya ya. Terus ininya busuk. Pas ngajak gini. Astagfirullahaladzim, kata teman saya. Oh jadi kamu yang suka ganggu teman saya? Iya. Saya nggak senang kalian ada di sini. Gitu. Oh jadi makhluknya cewek gitu ya? Dua-duanya cewek ya? Cewek. Saya yakin di tempat kos itu banyaknya cewek.
Oh gitu. Nah, soalnya banyak lah kejadian lagi. Ada lagi yang lebih seru yang aduh kayak di film-film horor gitu aku suka gitu ya. Temen sepasan gitu ya. Habis itu walaupun dia jam 2 malam cuy katanya gitu, aku didatangi penghuni kosan ini, aku baru tahu siapa dia, bagaimana wujudnya katanya. Kamu baru, terus gimana bu? Aduh sumpah gua keringat dingin nih katanya gitu. Gue percaya sumpah, sekarang aku percaya sama kamu katanya. Kalau memang di kosan itu ada penghuninya katanya. Ya kamu percaya kan? Ya udah kata aku, kalau itu mah kita pindah kamar aja. Ya kita pindah kamar aja. Ya udah, akhirnya selang 3 hari kita cari kamar. Saya dapatnya juga di ujung lagi. Itu kan kamar saya yang di tempat itu ujung kan, ujung sebelah kanan. Dapatnya juga di ujung sana lagi. Ya sebenarnya kan kita nggak mau sih kalau di ujung ya, karena ya tahu lah. Ya malah kejadiannya seperti itu. Dapatnya di ujung lagi. Tapi ya udahlah kita apa cobalah, siapa tahu kalau di sini mah nggak diganggu gitu ya, nggak diganggu. Jadi ibu pas pulang ke Banjar mungkin berapa hari itu? Pas liburan apa gimana? Enggak. Saya sering bolos kuliah. Enggak benar. Jadi mungkin karena udah ada kejadian itu, mungkin udah depresi gitu ya, depresi kecil, daripada penat pikiran mending pulang. Gitu ya. Saya sering nggak masuk kuliah. Tapi tetap ibu balik lagi ke sana. Gitu. Balik lagi karena nggak mau mengecewakan orang tua lah. Ya udah gede gitu ya. Itu kan kosan udah saya bayar 1 tahun loh Pak. Udah 1 tahun saya bayar. Kalau dulu sih masih murah ya, masih berapa ya? 1.500-an gitu ya. Cuman kalau zaman dulu kan besar ya segitu gitu. Kalau sekarang mungkin murah gitu. Iya. Jadi balik lagi gitu ya, dapatnya cari lagi kosan, dapatnya di ujung lagi. Iya. Terus kejadiannya bu. Kejadian lagi sampai ya Allah. Nah, pindahlah ke kosan itu, yang ujung, kamar yang ujung itu ya sebelah kiri. Di sana tetap saya diteror lagi. Oh ya apa sih yang buruk? Ya boleh kan, cuman namanya jangan. Nah, suatu hari nih ya, gini ya, ini kosan yang jajaran sini ya, yang aku tempatin itu memang kebanyakan muslim. Iya. Tapi kalau yang kosan yang depannya ya, itu kebanyakan Nasrani lah. Non muslim. Nah, aku sering dengan teman-teman yang non muslim, karena ya nggak apa-apa sih, maksudnya. Jadi jangan membedakan, jangan istilahnya jangan memperhatikan beda agamanya gitu. Iya, yang penting kan temen gitu ya. Kalau di Jogja itu campur baur, mau Buddha, kayak mau Hindu, mau kepercayaan apa campur baur gitu. Yang penting kan sosialisasi kita kan sesama teman gak terganggu kan. Iya. Gitu, yang intinya ke sana kan. Ya. Jadi pikiran ibu ke sana. Jadi yang namanya ya agama ya kepercayaan masing-masing lah gitu ya. Iya. Nah, suatu hari ya, ini teman kosan gitu ya lagi pada ngumpul. Ini cerita yang berapa ya? Ketiga ya. Teman-teman kosan aku sedang ngumpul di kamar aku yang baru gitu ya. Lagi happy ending lah. Iya. Main nyetelin musik atau apa gitu biasanya. Aku nggak ikut di sana gitu ya, karena aku lagi nonton TV di kamar teman aku yang sebelah sini. Nah, mungkin lagi happy gitu ya, nggak kontrol apa gimana, saya nggak tahu. Itu tiba-tiba Pak, kan ini kaca nako kan, tapi kaca nakonya tuh buka gitu ya, buka. Cuman gordennya ini ditutup gitu. Tahu nggak temen ada yang bukain gorden ini. Nggak ada orangnya, gordennya buka sendiri gini. Gini aja kayak ada yang pegang gordennya gitu, cuman teman aku sempat lah
dari lagi happy ending gitu kan, lagi apa dengerin musik yang keras gitulah, langsung diem. Hah, siapa itu yang bukan gorden gitu ya. Langsung diem di sana, langsung udahan gitu ya acaranya udahan. Ada satu lagi cerita yang benar-benar aku kayak di film horor gitu ya sama teman aku. Ceritanya gini, teman sebelah kamar aku kan non muslim. Pas hari Natal dia pulang ke Kuningan. Orang Kuningan 2 orang. Kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja gitu ya. Pulanglah waktu Natal itu kan universitas dia itu khusus universitas Kristen. Nah, jadi pas hari raya Natal kayak lebaran aja, kalau misalkan liburannya panjang, liburannya lama. Dia pulang lama lah ke Kuningan. Aku sama teman sekamar ya. Kita tempatin kamarnya aja yuk dengan minta izin sih ya. Ya udah yuk, karena kan kalau di kamar dia tuh ada AC kan. Jadi agak nyaman juga gitu ya. Nah, suatu hari udah perasaan udah nggak enak nih dari ini. Tidur yuk kata teman saya. Ya udah tidur. Nah, itu kita saling membelakangi tidurnya gini. Karena kalau tidur terlentang, kita takut melihat sesuatu gitu. Pas melihat kayaknya gimana gitu ya, parno banget gitu. Akhirnya aku ke tembok, teman aku kesini gitu, ke pinggir gitu. Kita saling membelakangi gitu. Itu bukan mimpi tapi perasaan loh Pak. Di tengah-tengah antara teman aku dan aku itu ada orang ikut tidur. Padahal saya tidak menceritakan, Vivi, ini apa, bangun nggak kayak gitu. Cuma teman aku sama merasakan seperti itu, aku juga sama. Ya, lucunya gini, wah, kita nggak bisa tidur semalaman nih, karena ngerasa ada yang tidur di pinggir gitu ya. Harus tidur dingin Pak. Ya Allah ini apa, aku berdoa semampunya gitu. Tolong pergi gitu ya. Udah punya di jendela kayak udah ngetok pintu pokoknya. Terus teman aku juga sama keringat dingin, cuman kita nggak berani menyapa, nggak berani gimana gitu ya, nggak berani interaksi komunikasi gitu. Nggak tidur itu semalam benar. Pas bukan bangun, kita berani melihat ini pada saat adzan subuh pun itu kan masih gelap ya. Setengah enam baru kita bisa membuka mata dan saling tengok. Wah, tadi malam nggak ada yang tidur di sebelah, benar sumpah. Kata saudara, kurang ke wani negur ke kamu karena aku tahu di tengah itu ada yang ikut tidur katanya. Sumpah kamu merasakan hal yang sama? Benar katanya gitu. Kalau aku memang ngarang ya, mungkin teman aku udah ngerasain. Iya. Kan? Kan dua-duanya ngerasain. Dua-duanya ngerasain tuh, di teror tuh bener. Apa sih salah saya gitu? Apa sih gitu? Iya. Sampai seperti itu loh. Itu kejadiannya. Nah, suatu saat ada ini kan pertemuan antar alumni SMA, anak SMA di Banjar gitu ya. Ayo kita nyewa villa kan. Oh enggak, bukan itu. Kita makrab dulu dengan teman-teman sekelas. Makrab itu malam keakraban, kayak kita nyewa villa bareng gitu. Kayak istilahnya kumpul-kumpul lah gitu. Kumpul ya. Ayo, kamu ikut makrab ya katanya. Enggak lah, aku mau pulang ke Banjar aja. Pasti aku melihat sesuatu lagi gitu kan. Iya, udah feeling pasti bakal melihat sesuatu gitu. Udah, aku pulang ke Banjar aja katanya. Kamu harus ikut gitu. Udah aku ikut aja makrab ya. Tahu nggak teman aku, kan makrabnya itu di lereng Gunung Merapi. Pada saat itu 2006 Merapi mau meletus. Sebulan setelah saya makrab, itu Merapi meletus 2006. Merapi yang Gunung Marijan? Iya. Oh, jadi di sana Ibu? Saya makrab di sana gitu ya. Nah, setelah itu selesai. Ternyata teman saya yang orang Jogja ya, Gunung Kidul.
itu nyewa vilanya yang benar-benar angker Pak. Tahu nggak bangunan zaman dulu? Rumah Belanda zaman dulu tahu? Oh, yang noni Belanda lah ya. Ya. Itu yang batu-batu. Dindingnya pakai batu gitu. Itu kan udah bangunan tua banget kan. Cuma ya dalam fasilitasnya sih lumayan banget, ada bar, ada meja barnya. Ada meja barnya segala macam. Nah, dari sana teman saya itu emang lagi haid kan, lagi haid. Oh iya. Cuma nggak terlalu banyak sih, udah mau berhenti gitu ya. Pas maghrib saya nyuci itu membalut gitu kan. Iya. Ya udah, karena saya bersih, perasaan saya bersih gitu ya, ternyata pakai sabun kan. Udah saya masukin sampah. Dari sana nih ya, kayak ada semacam teror gitu ya di villa itu. Aku pas lagi berdoa tengah malam gitu sama teman-teman gitu. Sebelum api unggun di luar, kita kan di dalam ruangan dulu gitu. Habis itu kita lagi berdoa, terus aku nengok ke sini. Bener Pak, aku melihat ada orang gitu ya, tapi nggak ada kepalanya gitu. Apa itu kata saya. Bang, ke teman saya orang Jambi. Yang orang Jambi, ikut, orang Jambi ikut. Teman saya banyak sih yang bisa melihat. Iya. Bang, jangan apa? Tutup jendelanya, itu jendela yang menghadap halaman yang luas banget. Jadi posisinya itu semuanya masih di dalam. Di dalam. Oh, masih di dalam. Lagi ngedoa gitu. Kamu lihat kan? Bang, tutup jendela cukup. Dia udah nggak usah lihat, udah nunduk aja katanya. Kok aku ngeliat kayak gitu sih gitu ya? Udah nunduk aja. Nah ternyata setelah aku lihat, teman-teman aku juga pada lihat. Di teror gitu ya. Kayak aku juga lihat semalam gini-gini. Yang paling serem itu teman aku yang orang Papua, orang Maluku ya lupa. Tahu nggak, malam aku lihat perempuan yang ini masuk ke kamar aku. Terus teman aku lagi ya, yang aku ngeliat ada yang pakai gaun warna biru. Pokoknya kita diteror sampai sana gitu. Sampai paginya pagi-pagi banget ya. Kita ngedaki kecil lah gitu ke lereng Merapi ya. Udah gitu sampai mau masuk ke Gua Jepang, kita nggak mau. Udah pulang lagi aja karena udah terlalu siang. Nah, pulang dari sana dari Merapi, saya ke kosan ya. Dari sana hanya menjelaskan. Saya punya wudhu nih, habis sholat maghrib. Mau banget ngaji Yasin. Tapi saya dari sana saya pingsan. Maghrib ya, itu maghrib. Malam Jumat saya bangun Sabtu. Saya bangun hari yang enggak, udah lewat dari 24 jam kan? Iya benar-benar. Kalau mungkin saya cari semalam gitu. Mati suri atau apa nggak tahu lah. Tapi saya posisi pakai mukena loh. Di saya di mimpi itu ya. Itu banyak saudara terus buyut-buyut saya yang udah meninggal itu ngumpul semua di sana. Ngumpul semua di sana. Habis itu ada datang dua cewek. Tapi bukan dari keluarga itu, bukan dari yang pakai jubah putih itu. Yang di kosan. Karena kan kejadiannya di kosan. Siapa kamu? Sekarang juga kamu harus ikut dengan kami. Saya masih tinggal di sini, kata saya. Akhirnya nego. Saya mau Pak, mau dengan mereka. Tapi tolong antar saya dulu ke rumah saya yang di Banjar. Saya mau minta izin sama orang tua saya. Ya saya diantarin naik kereta, tapi saya diborgol ini. Udah pasrah, kemudian saya minta izin ke orang tua saya. Ada bibi, ada bapak, ada mama ya. Bapak tuh kayak lagi sakit gitu ya, pakai sorban kayak gini. Lagi sakit banget. Terus si dua cewek itu minta izin
mau membawa saya gitu. Saya izin katanya mau membawa anak-anak tangga gitu ya. Bapak saya langsung melemparkan sorban ke pundak saya, ke leher saya. Ditarik lah. Dari sana mereka pergi. Aku bangun Pak. Sabtu jam segini, jam 10:30 siang. Bayangin dari malam Jumat, berarti Jumat nggak bangun lah. Malam Sabtu juga nggak bangun kan. Nah jam segini 10:30 baru bangun, itu pun ada yang bangunin teman kampus saya. Nyamper untuk kuliah. Terus nanya, teh kok kemarin udah kuliah? Nah sekarang hari apa gitu? Sekarang hari Sabtu katanya gitu. Aku kira ini hari Jumat. Masih Jumat gitu. Enggak, saya nggak bangun Pak. Gitu. Itu setelah kan kejadian itu setelah ibu pulang dari lereng Merapi. Gitu. Jadi tetap kejadian yang paling parah itu, yang paling parah ya tetap di kosan. Di kosan awalnya. Entahlah, nggak ngerti lah. Pokoknya nggak ngerti deh. Jadi maaf ini Bu, yang malu gue itu emang nggak bilang tujuannya bawa ibu itu kenapa gitu, alasannya apa sih gitu alasannya? Nggak tahu, nggak bilang apa-apa. Pokoknya mau bawa saya aja. Itu sementara sebelum si dua cewek itu nyamperin saya ya untuk membawa saya, itu karukun ya kalau nggak salah. Oh iya. Ada anak nenek, buyut, semua pada ngumpul gitu. Oh iya, kelihatan. Udah nyamperin saya gitu. Udah ngumpul Pak. Gitu. Jadi saya mungkin nyampe umur ya kalau misalkan ayah saya nggak ingin sholat. Iya. Jadi mungkin kalau ini pemikiran saya mungkin ya Bu ya. Jadi datangnya buyut gitu ya, kakek nenek ya Pak, karupun yang udah meninggal mungkin intinya menjaga supaya jangan sampai terjadi. Mungkin. Ya, ibu dibawa oleh dua makhluk itu. Iya. Ya, kalau pandangan saya mungkin kedua makhluk itu mungkin suka ke ibu mungkin tadinya ya suka ke ibu. Kan cuma permasalahannya kan di situ kan teman-teman ibu juga sama cewek banyak kan. Tapi kenapa harus memilih ibu gitu ya? Makanya. Dari awal juga kan tadi udah diceritain ketika ibu masuk ke kosan itu udah auranya beda kan gitu ya. Jadi banyak teror lah, inilah itulah sampai kejadian seperti itu. Ya mungkin yang nggak ngalamin ya apa sih? Kayak halu gitu ya? Iya. Ya aku kan pernah dibilangin, cak gendong gila kayak setengah gendong kalau gitu aja dipermasalahkan ya. Yang nggak ngalamin? Ya pasti. Iya. Nggak akan percaya. Jadi kalau masalah seperti ini ya memang teman-teman ya, kalau diukur oleh nalar kita atau logika kita ya nggak bakal nyampe gitu. Masalahnya permasalahan yang kita alami ya bukan permasalahan yang kita bisa lihat oleh semua orang gitu ya, tapi kejadian yang memang terasa terlihat ya oleh orang tersebut yang mengalami gitu ya, intinya ke sana. Jadi cerita yang seperti yang dipaparkan oleh Ibu Heti gitu ya, mungkin kalau orang-orang yang pernah ngalamin ya Bu ya, mungkin mereka paham gitu ya, mereka tahu toh masalahnya mereka juga pernah mengalami. Tapi kalau memang yang belum pernah sama sekali gitu ya, yang belum pernah sama sekali mengalami dan memang kejadian seperti temen Ibu ya yang tadinya nggak percaya banget, dan alhasil dia diganggu juga sama dan sampainya akhirnya percaya. Kalau teman saya menyaksikan video ini ketawa dia. Iya. Flashbackan gitu ya. Oh ya zaman kuliah kayak gitu. Iya, cerita zaman kuliah gitu ya. Jadi terus ibu dilanjut nggak kuliahnya di sana? Enggak. Pindah ke Ciamis. Jadi setelah kejadian yang terakhir itu, ibu pengen dibawa oleh dua makhluk itu, orang tuanya mungkin ya mau ya Bu, kejadiannya berlarut-larut dan ada lagi kejadian yang mungkin
bisa lebih berbahaya dari yang kejadian yang terakhir iya, itu. iya. Gitu. saya udah menyerahkan. Terus saya tuh kayak semacam apa ya? Mengurung diri di kamar, pokoknya. Mama saya kan ini apa? Nyari obat pintar lah ya. Cuman nggak tahu itu ilmu hitam atau apa, saya nggak tahu. Gimana tuh? Saya nggak mau diobatin. Orang yang mau obatin saya juga bakal nggak sanggup. Oh gitu. Tapi itu ibu sadar kok bro? Oh. Ini bukan apa dukun, ini ahli subhanallah, sama aja kata saya. Saya nggak percaya, pasti bakal nggak bisa ngobatin saya. Gitu. Itu dalam pengaruh sadar, nggak sadar. Tapi akhirnya karena kemauan ibu ya, ibu saya gitu, akhirnya saya menuruti. Iya. Saya sambil jutek sama si katanya ahli supranatural gitu. Iya. Ya udah saya akan obati kamu. Pas dia obatin, dia katanya nggak sanggup. Padahal ilmunya itu tinggi rupanya sih. Itu. Dia sampai terpental-pental. Begitu narik saya ya, yang ada di dalam tubuh saya mungkin sampai ujung kami. Saya nggak sanggup katanya karena saya setelah ngobatin kamu, istri saya jadi sakit, saya jadi sakit. Oh gitu. Oh. Jadi setelah kejadian sama bapak ibu ditarik, gitu, ibu bangun, jadi permasalahan sebenarnya belum selesai. Oh, belum selesai. Jadi masih penasaran mungkin ya. Terus bisa sampai beres gimana bu? Aduh. Gimana tuh? Itu kan katanya apa? Katanya yang menguasai diri saya itu takut sama ibu laki ibu. Oh, gitu. Akhirnya kakak saya sebenarnya dia pegangan itu gitu. Jadi gitu. udah apa salahnya kalau berobatnya berkata aja. Ya. Di tidur. Akhirnya saya diobati di sana ya, alhamdulillah itu pun prosesnya lama banget. Jadi di pangkalnya sama yang takut sama dia gitu, sama ya jadi levelnya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, gitu, ya kita mah ikhtiar ya, juga ikhtiar kemana aja deh gitu ya. Iya. Saya sembuh maksudnya nggak paranoid lagi gitu. Ya alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ini. Itu baru cerita yang satu ya, masih banyak katanya cerita yang lain. Pengalaman pribadi Ibu Eti tentang metafisika yang memang kalau diukur secara nalar atau logika kita memang nggak bakalan nyampe ya Bu ya gitu. Sepenggal cerita yang dipaparkan tadi saya juga ikut merinding masuk sampai masuk pikiran saya ke cerita yang dipaparkan Ibu Eti, pengalaman hidup gitu ya. Jadi yang intinya yang namanya makhluk kasat mata emang ada gitu ya. Yang namanya makhluk kasat mata emang ada, memang berdampingan sama kita gitu ya. Kita boleh percaya dan kita juga boleh tidak percaya, itu tergantung dari kepercayaan masing-masing gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kami hanya memaparkan apa yang terjadi sama Bu Eti gitu ya, yang pernah dialami sama dia gitu ya. Jadi yang percaya ya syukur, yang enggak juga nggak apa-apa gitu, yang intinya ke sana ya Bu gitu ya. Jadi yang masalah yang metafisika yang seperti kayak gitu ya memang nggak bisa dipaksakan Bu gitu ya. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya gitu. Makanya tadi kata Ibu juga ada yang ngobrol sampai ya bocah gemblung gitu, gitu ya. Bisa edan gitu ya. Terima kasih Bu udah bersedia diundang oleh kami gitu dari tim Kreator Ngablu itu untuk menceritakan sepenggal kisah mistis yang pernah dialami Ibu Eti gitu ya. Jangan lupa teman-teman, jika suka video ini like, komen, dan subscribe. Terus tombol loncengnya jangan lupa ditekan supaya ada notifikasi nanti teman-teman bisa melihat video terbaru dari kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.